Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen London School Public Relation, perkenalkan saya Putriana Septi Fani Koriah, mahasiswa program Pascasarjana Marketing Communication London School Public Relation, batch 23. Izinkan saya mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Strategi Digital Storytelling pada Media Sosial dalam Membangun Perceived Authenticity Merek Mode Berbasis Warisan Budaya Lokal, Studi Kasus We Are Manikan. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang, fenomena penelitian, rumusan masalah, dan juga kerangka teoritis. Perkembangan media sosial telah mengubah landscape komunikasi pemasaran secara fundamental. Komunikasi yang dahulu bersifat satu arah, merek menyampaikan pesan, konsumen hanya menerima, kini telah bertransformasi menjadi komunikasi yang interaktif dan juga partisipatif. Generasi Z dan milenial sebagai konsumen digital yang kritis menunjukkan resistensi signifikan terhadap iklan konvensional yang bersifat persuasif dan juga mengganggu. Sebaiknya mereka mencari konten yang lebih otentik, bermakna, dan juga menceritakan kisah nyata. Di sisi lain, tren global menunjukkan peningkatan minat konsumen terhadap produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga membawa narasi budaya, identitas, dan juga nilai-nilai etis yang kuat. Fenomena ini menciptakan peluang strategis bagi merek fashion lokal yang berbasis warisan budaya, khususnya di Indonesia. Industri kain tenun tradisional Indonesia merupakan sektor ekonomi kreatif yang strategis dengan potensi tinggi. Namun, industri ini menghadapi tantangan serius, yaitu terdapat krisis regenerasi pengrajin. Generasi muda tidak tertarik mengambil alih keahlian menenun karena dianggap sebagai pekerjaan yang membosankan dan tidak prestisius. Yang kedua, persepsi pasar masih menganggap tenun hanya sebagai pakaian adat atau hanya untuk acara seremonial, bukan sebagai fashion yang dapat dikenakan sehari-hari. Ketiga, mayoritas pengrajin tradisional belum optimal memanfaatkan pemasaran digital, sehingga beban komunikasi pemasaran jatuh kepada merek-merek modern yang mengintegrasikan tenun kepada fashion mereka. Tantangan utama yang dihadapi merek heritage adalah membangun dan mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap keautentikan atau autentisitas merek yang dalam penelitian ini kami sebut sebagai perceived authenticity. Perceived authenticity mencakup 3 dimensi penting. Yang pertama, tipe authenticity, keaslian material dan produk. Yang kedua, craft authenticity, keaslian proses pembuatan. Dan yang ketiga, moral authenticity, ketulusan nilai etis dan sosial pada merek. We Are Manikan dipilih sebagai studi kasus karena merek ini secara aktif menerapkan strategi komunikasi pemasaran yang berorientasi pada revitalisasi kain tenun ikat melalui berbagai inisiatif digital dan juga komunitas. Rumusan masalah pertama, bagaimana dimensi-dimensi digital storytelling yang meliputi narasi, emosionalitas, dan interaktivitas diterapkan oleh We Are Manikan pada platform Instagram dalam mengkomunikasikan nilai-nilai warisan budaya. Yang kedua, bagaimana pengaruh strategi digital storytelling We Are Manikan terhadap pembentukan perceived authenticity merek di mata audiens muda, khususnya generasi Z dan milenial. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan antara perceived authenticity We Are Manikan terhadap purchase intention atau intensi pembelian konsumen? Selaras dengan 3 rumusan masalah ini, tujuan penelitian saya adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan penerapan dimensi-dimensi digital storytelling oleh We Are Manikan dalam mengkomunikasikan nilai-nilai warisan budaya. Yang kedua, menganalisis pengaruh digital storytelling terhadap pembentukan perceived authenticity merek We Are Manikan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh perceived authenticity terhadap purchase intention konsumen terhadap produk-produk We Are Manikan. Untuk membangun fondasi penelitian yang kuat, saya melakukan kajian mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian saya. Yang pertama, ada Mandung pada tahun 2025 dalam penelitiannya yang berjudul The Influence of Storytelling Technique in Digital Marketing on Brand Loyalty, menemukan bahwa teknik storytelling yang emosional dan autentik secara efektif memupuk loyalitas merek melalui ikatan psikologis yang dalam. Yang kedua, Coris da Silveira pada tahun 2024 dalam tesisnya Narrative Power: The Impact of Storytelling on Brand Equity menemukan bahwa storytelling secara signifikan meningkatkan emotional engagement konsumen yang kemudian memperkuat ekuitas merek. Yang ketiga, Ahmadnya et al. Pada tahun 2023 dengan penelitian berjudul The Consequence of Digital Storytelling Based Customer Engagement in Social Media for the Tourism Industry membuktikan bahwa digital storytelling mempengaruhi customer engagement yang pada gilirannya berdampak positif pada niat perilaku konsumen.
Yang keempat, Kaushik dan Kumar pada tahun 2025 dalam penelitian The Role of Storytelling in Enhancing Consumer Engagement and Strengthening Brand Awareness menemukan bahwa strategi storytelling dalam elemen visual yang menarik secara signifikan meningkatkan consumer engagement. Yang kelima, Fana pada tahun 2023 dalam tesisnya menganalisis pola narasi storytelling pada media sosial untuk produk lokal berkategori heritage yang memberikan insight berharga tentang bagaimana digital storytelling harus diobservasi dalam konteks Indonesia. Yang keenam, Mildawati et al. Pada tahun 2025 dalam penelitian pengabdian kepada masyarakat pada UMKM Batik menyimpulkan bahwa penguatan aspek storytelling adalah strategi krusial untuk meningkatkan competitive advantage. Yang ketujuh, Kristen et al. Pada tahun 2022 dalam penelitian hubungan antara brand storytelling dan keputusan pembelian menemukan hubungan langsung positif yang signifikan antara brand storytelling dan keputusan pembelian di pasar Indonesia. Yang kedelapan, Tanazal et al. Pada tahun 2021 dalam penelitian The Influence of Perceived Authenticity Toward Purchase Intention menguji pengaruh perceived authenticity terhadap purchase intention pada merek heritage lokal dan menemukan hasil yang signifikan. Yang kesembilan, Rustika pada tahun 2017 dalam penelitian peran originalitas dan rasa ketertarikan konsumen dalam perilaku belanja batik membuktikan bahwa konsumen menghargai originalitas dan autentisitas dalam produk heritage fashion. Yang ke-10, Haider pada tahun 2020 dalam disertasinya Antecedents and Outcomes of Perceived Brand Authenticity, A Study of Sustainable Brands menunjukkan bahwa perceived authenticity adalah faktor kunci yang memicu hasil perilaku positif seperti word of mouth. Kesimpulannya, penelitian-penelitian terdahulu telah membuktikan hubungan antara storytelling dan engagement, serta engagement dan niat perilaku. Namun, belum ada yang secara empiris menguji bagaimana digital storytelling dengan ketiga dimensinya mempengaruhi perceived authenticity, dan bagaimana hal itu selanjutnya mempengaruhi purchase intention. Untuk menjelaskan mekanisme bagaimana digital storytelling bekerja dalam membangun perceived authenticity, saya menggunakan 3 kerangka teoritis utama. Yang pertama, Integrated Marketing Communication atau IMC, di mana saluran komunikasi pemasaran harus dikoordinasikan untuk menyampaikan pesan yang konsisten, kredibel, dan persuasif kepada target konsumen. Pada konteks We Are Manikan, mereka tidak hanya mengandalkan Instagram. Strategi mereka terintegrasi melalui berbagai touchpoint, konten media sosial, kegiatan community engagement, kolaborasi dengan date icon, dan event komunitas. Semua ini terkoordinasi untuk mengkonstruksi citra merek yang autentik dan relevan. Yang kedua, model Stimulus Organism Response atau SOR. Model ini menjelaskan proses psikologi konsumen melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap stimulus, yang dalam hal ini adalah digital storytelling yang konsumen terima melalui platform Instagram. Input ini berupa narasi visual dan teks yang dirancang oleh We Are Manikan. Selanjutnya, tahap organism adalah proses internal di mana proses kognitif, emosional, dan psikologis yang terjadi dalam diri konsumen ketika mengevaluasi sebuah pesan. Dalam penelitian ini diwakili oleh perceived authenticity, di mana konsumen secara internal mengevaluasi apakah merek ini autentik atau tidak. Selanjutnya, tahap respons adalah output perilaku, bagaimana reaksi konkret konsumen terhadap evaluasi internal mereka. Dalam penelitian ini diwakili oleh purchase intention atau intensi pembelian konsumen. Yang ketiga, narrative transportation theory. Teori ini menjelaskan bahwa narasi yang kuat dan menarik memiliki kemampuan membuat audiens hanyut atau terserap ke dalam cerita, sehingga menurunkan resistensi kognitif dan juga meningkatkan keterlibatan emosional. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.